Menantu Super Han San Qian. Bab 6406, Kondisi Pertukaran. Katamu. Sulong tidak terkejut, dan dia sangat tenang. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa pihak lain akan menyetujui permintaannya dengan mudah. Itu hanya negosiasi, dan intinya adalah untuk saling tarik-menarik. Dia harus mengeluarkan yang besar terlebih dahulu, sehingga dia bisa memberikan sedikit daya tawar dalam tawar-menawar itu. Kami, orang-orang tua, adalah kekhawatiran terbesarmu, jadi jelas tidak mungkin bagimu untuk membiarkan kami pergi. Bagimu, ini seperti membiarkan harimau kembali ke gunung. Namun, kedua gadis itu tidak bersalah, mereka hanya penduduk desa biasa. Meskipun efektivitas tempur mereka saat ini tampak bagus, itu juga karena Han San Qian memberi mereka banyak ramuan. Begitu tidak ada persediaan ramuan, kultivasi mereka pada dasarnya tidak akan meningkat secara signifikan. Apakah Master Istana Su setuju dengan ini? Su Long mengangguk. Dia telah bertarung, dan dia dapat melihat bahwa meskipun kultivasi kedua wanita itu tampak sangat kuat, energi internal mereka sebenarnya sangat tidak teratur. Ini menunjukkan bahwa fondasi kultivasi mereka sangat tidak stabil. Itu pada dasarnya konsisten dengan apa yang dikatakan Raja Naga Tua. Jadi, ancaman mereka sangat kecil, dan lagi pula, mereka adalah dua gadis muda. Sayang sekali jika mereka mati seperti ini. Jika kau membebaskan kedua gadis itu dan semua penduduk desa di desa mereka, aku bisa memberimu kekuatan militer Istana Air. Sulong sedikit mengernyit, seolah-olah dia sedang mempertimbangkannya. Utusan utama berbicara lebih dulu, Raja Naga Tua, permintaanmu terlalu banyak. Kita bisa melepaskan kedua gadis itu, tetapi kau ingin kami membebaskan seluruh desa. Ini tidak bisa diterima. Utusan lain juga berkata, ya, Tuan Su, meskipun jumlah orang di desa itu tidak banyak, hanya sekitar 100 orang, tetapi sekelompok orang ini berani menghadapi kita secara terbuka, itu tidak sopan. Mereka harus diberi pelajaran yang menyakitkan. Raja Naga Tua berkata dengan suara dingin, perang, dalam analisis terakhir, adalah para pelaut melawanmu, itu adalah Han San Qian dan kami melawanmu, dan penduduk desa itu sama sekali tidak berpartisipasi dalam perang, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi di dalamnya. Karena perang terjadi di tangan kita, maka wajar dan masuk akal jika perang berakhir di tangan kita. Tetua Agung hendak berbicara ketika Sulong tiba-tiba membuka matanya, Raja Naga Tua, tidak mungkin membiarkan semua orang di desa pergi. Mereka harus membayar harga yang sesuai, setengahnya, aku akan meninggalkan setengah dari populasi untuk mereka. Tidak mungkin, semuanya. Raja Naga Tua bertekad, kita semua adalah orang-orang yang berkultivasi. Apakah kita benar-benar ingin menindas warga sipil ini secara menyeluruh? Sulong, jangan biarkan aku meremehkanmu. Sulong menundukkan kepalanya sedikit, dan akhirnya, dia memutuskan, baiklah, aku bisa menyetujui persyaratanmu. Setelah Sulong selesai berbicara, dia melihat, dan beberapa pria berpakaian hitam di sebelahnya segera melemparkan kura-kura tua itu ke tanah. Pada saat ini, sebuah lubang berdarah besar muncul di bagian belakang kura-kura tua itu, dan beberapa tulang di dalamnya telah dikeluarkan, dan urat-uratnya telah dipotong. Meskipun dia tidak langsung mati, dia hampir kehilangan separuh hidupnya dan tidak dapat melarikan diri dari kenyataan bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu hanya masalah waktu sebelum dia mati. Dia jatuh ke tanah dan tidak bergerak sama sekali. Lepaskan mereka. Perintah Sulong. Xiaonu dan Lian Hua juga dilepaskan satu demi satu. Sulong berjalan ke depan kedua wanita itu. Melihat kedua wanita cantik itu, sangat disayangkan membiarkan mereka pergi dengan sia-sia. Demi Raja Naga Tua, aku bisa mengampuni nyawa kalian kali ini dan membiarkan kalian kembali menjalani kehidupan baru, tetapi aku harus mengatakannya terlebih dahulu. Di masa depan, jika desa kalian hidup damai dan mematuhi aturan seperti sebelumnya, aku akan mematuhi perjanjian ini selama sisa hidupku. Tetapi jika kalian masih memiliki keberanian untuk melakukan hal lain, aku juga dapat menjamin bahwa aku akan membantai semua orang di desa kalian tanpa meninggalkan satu pun nyawa. Tanpa menunggu kedua wanita itu bereaksi, Sulong mengangkat tangannya dan menggunakan bola udara hitam di masing-masing tangan, lalu menutupi kepala Xiaonu dan Lian Hua satu demi satu.
Udara hitam itu langsung jatuh, dan kemudian dalam sekejap, udara itu dengan erat menyelimuti kepala kedua orang itu dan terus membungkus seluruh tubuh mereka. Kedua wanita itu tiba-tiba merasa seolah-olah pertahanan dalam tubuh mereka terkuras habis, dan mereka kesakitan. Melihat ini, sapi aneh dan burung pipit langsung gugup dan ingin bergerak, tetapi Raja Naga Tua menghentikan mereka. Bab 6407 Kamu bisa pergi sekarang. Jangan khawatir, dia baru saja menyegel meridian mereka. Begitu dia selesai berbicara, Sulong juga menarik tangannya, gas hitam menghilang, dan kedua wanita itu langsung jatuh ke tanah, tetapi kedua wanita itu tidak mengalami luka dalam apapun. Kultivasimu telah disegel di meridianmu olehku. Mulai sekarang, kamu hanya perlu jujur dan tidak akan ada perbedaan dari orang biasa. Namun, jika kamu mencoba menggunakan kekuatanmu, energi sejatimu akan bertentangan dengan segelku, dan kemudian meridianmu yang sudah rusak akan meledak sepenuhnya. Tentu saja, kalian berdua akan hilang. Kemarilah. Setelah memberi perintah, beberapa pria berpakaian hitam segera berlutut, aku di sini. Usir mereka dari sini. Nanti, setelah aku berurusan dengan tempat ini dan istana air, aku akan mengirim orang lain di desa untuk bersatu kembali dengan mereka. Ya. Beberapa pria berpakaian hitam menerima perintah dan berdiri untuk pergi bersama kedua wanita itu. Tidak, kami tidak ingin pergi. Kita sepakat untuk hidup dan mati bersama, apa gunanya mengirim kami berdua saja sekarang? Kami tidak menginginkannya, kami lebih baik mati di sini, setidaknya hati kami tenang. Mereka semua adalah orang-orang yang berjuang bersama, meskipun mereka selamat, tetapi rekan-rekan mereka mati satu persatu, pada kenyataannya, itu adalah hal yang paling menyakitkan dalam hidup. Apakah kamu ingin kami hidup dalam kesedihan selama sisa hidup kami? Hidup dalam menyalahkan diri sendiri karena mengorbankanmu untuk membuat kami berdua lengkap. Kedua wanita itu bertanya sambil menangis, mereka benar-benar tidak ingin hidup dalam penghinaan. Raja Naga Tua itu menghela nafas berat, kamu masih muda, ada banyak hal di dunia ini yang belum sentuh atau alami, kamu berhak menikmati keindahan dunia ini. Lagi pula, ini bukan hanya untuk kalian berdua, lebih dari itu, ini juga untuk kita para orang tua agar mati dengan sedikit lebih nyaman nanti. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, anggap saja ini membantu kami para orang tua. Banteng aneh itu pun mengangguk, ya, anggap saja itu membantu kita. Sial, kita sudah berjuang sekian lama, kita sudah lelah, dan tidur sama saja dengan mengakhiri segalanya, itu bagus. Karena Raja Naga Tua telah membuat keputusan, banteng aneh itu memikirkannya dan menyadari bahwa itu adalah pilihan terbaik saat ini, jadi dia mulai membujuk mereka. Kuer mendesah pelan, ingat, jika kalian harus merasa kasihan pada kami, maka hiduplah dengan baik. Mungkin, kami sudah mati di dunia ini, tetapi adegan kami bertarung berdampingan akan selalu ada dalam pikiran dan ingatan kalian. Di sana, kami masih abadi. Dibandingkan dengan banteng aneh itu, tingkat bicara Kuer jauh lebih tinggi, dan karena itu, kedua wanita itu merasa jauh lebih baik. Baiklah, kalian harus mengucapkan selamat tinggal, berhenti bicara omong kosong, aku punya banyak hal untuk ditangani selanjutnya, dan aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakannya untukmu, bawa saja. Ya. Setelah menerima perintah, beberapa pria berpakaian hitam yang mengawal kedua wanita itu membawa kedua wanita itu dan melaju kencang menuju puncak, terbang cepat ke atas. Melihat kedua wanita itu pergi dengan selamat, Raja Naga Tua itu mendesah, lalu dia sedikit mengedarkan ki sejatinya, dan sedikit cahaya muncul di tubuhnya. Sebuah manik merah kecil muncul dari perutnya, mencapai tenggorokannya, dan akhirnya dimuntahkan saat dia membuka mulutnya. Ini bola nagaku, yang menghasilkan kekuatan naga. Selama kamu memegangnya, kamu dapat memerintah para prajurit istana air. Sulong melihat dan memastikan bahwa bola naga itu nyata, dan bertanya, bagaimana jika para pelaut masih tidak patuh? Kekuatan bola naga itu sangat besar. Kamu dapat mengaktifkannya di dalam air. Pada saat itu, kekuatannya akan membuat dunia bawah laut tidak lagi stabil. Orang-orang di dalam air tidak akan dapat melawan dan harus menyerah padamu. Kata Raja Naga Tua itu. Sulong dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum puas. Setelah itu,
Sulong melepaskan gas hitam dan datang ke Raja Naga Tua, memberi isyarat kepada Raja Naga Tua untuk meletakkan bola naga di atas gas hitam. Raja Naga Tua itu tersenyum tipis, mengambil bola naga itu, dan tepat saat dia hendak meletakkannya di atas gas hitam, jejak cahaya ganas tiba-tiba muncul di matanya. Bab 6408 Ledakan Naga. Hampir ketika gas hitam baru saja menyelimuti bola naga itu tiba-tiba memancarkan cahaya kuning yang menyilaukan. Sulong segera mengerutkan kening dan menatap bola naga yang bersinar dengan cahaya kuning. Apa itu? Setelah beberapa saat kebingungan, Sulong tiba-tiba menjadi waspada dan berteriak pada Raja Naga Tua, "Raja Naga Tua, apa yang kamu lakukan?" Raja Naga Tua itu sama sekali tidak panik, dan berkata dengan tenang, "Tuan Su, jangan panik, ini adalah reaksi dari bola naga itu sendiri. Bola naga hanya bisa ada di tubuh naga, dan begitu naga kehilangan bola naga, nasib yang menunggu naga itu adalah kematian. Tentu saja, di sisi lain, jika bola naga meninggalkan naga, akan ada reaksi yang sangat besar. Ini adalah naluri kehidupan, tidak ada yang aneh." Mendengar ini, Sulong, yang sangat khawatir, tidak bisa menahan diri untuk tidak menurunkan kewaspadaannya. Setelah itu, Sulong mengendalikan gas hitam dan perlahan menarik bola naga. Di depannya, gas hitam itu menghilang, dan bola naga jatuh ke tangan Sulong. Setelah Sulong merasakannya dalam diam selama beberapa saat, senyum tipis muncul di wajahnya. Bola naga itu memancarkan energi naga yang sangat besar. Oleh karena itu, dia dapat memastikan bahwa bola naga itu asli, dan Raja Naga Tua itu memang mengikuti standar penyerahan diri. Hal ini membuat Sulong sangat puas dan dia juga sedikit menurunkan kewaspadaannya. Itu lebih seperti itu. Setelah Sulong selesai berbicara, dia tidak duduk diam, tetapi mengambil bola naga itu dan sedikit menyuntikkan sedikit kekuatan ke dalamnya. Raja Naga Tua itu berkata dengan lembut, saat menyuntikkan kekuatan untuk memanipulasi bola naga, kekuatannya harus cukup positif. Kekuatan klan nagaku adalah energi yang murni, kekuatan murni. Mendengar kata-kata Raja Naga Tua itu, Sulong tidak membantah, dan dengan patuh menarik kembali kekuatannya. Setelah itu, setelah mengumpulkan kembali, dia menyuntikkan sedikit kekuatannya sendiri dan menyuntikkannya ke dalam bola naga itu lagi. Dengan berkah kekuatan ini, bola naga itu mulai memancarkan cahaya kuning samar lagi. Jika kau mengendalikan kekuatan bola naga, kau dapat mengendalikan kekuatan langit dan air. Di Istana Air, jika seseorang tidak mematuhi perintahmu, kau dapat menggunakan metode mengendalikan bola naga untuk membuat perubahan di Istana Air. Setelah mendengar instruksi Raja Naga Tua, Sulong memanipulasi bola naga itu lagi, dan setelah memastikan bahwa ia dapat mengendalikannya, ia menarik tangannya. Raja Naga Tua, kau bekerja sama dengan sangat baik, bahkan sampai-sampai aku tidak ingin membunuhmu lagi. Sayang sekali, sayang sekali, sayang sekali kau, bocah tua, terlambat bertobat. Jika sebelumnya kau menyerah padaku, meskipun Istana Air masih berada di bawah kendali kita, setidaknya kau akan selamat dan terus menjadi pemimpin Istana Air. Sekarang, semuanya sudah terlambat. Berpura-pura mendesah, Sulong mengangkat kepalanya sedikit, tapi jangan khawatir, karena kesepakatan telah tercapai. Aku akan menepati janjiku dan mengantarmu pergi. Tetua Agung, Tetua Keempat. Tetua Agung dan Tetua Keempat segera melangkah maju dan menerima perintah, aku di sini. Pukul kalian semua hingga pingsan, lalu biarkan mereka mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini saat mereka tidak sadarkan diri. Ya. Tetua Agung dan Tetua Keempat berdiri dan hendak mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, Kuer tiba-tiba berbicara. Tunggu. Mendengar kata-kata Kuer, Sulong mengangkat matanya sedikit, apa yang ingin kau katakan? Jika kau memukul mereka hingga pingsan, bukankah kau akan terbangun karena rasa sakit selama proses kematian? Kuer berkata, karena Raja Naga Tua telah membuat kesepakatan denganmu, mengapa kita tidak membuat kesepakatan denganmu juga? Sulong tersenyum dan berkata, kesepakatan macam apa yang ada antara kau dan aku? Jiwa binatang, kata Kuer. Mendengar ini, tidak hanya mata Sulong yang berbinar, tetapi juga mata Tetua Agung, Tetua Keempat, dan beberapa utusan khusus. Jiwa binatang. Itu adalah hal yang paling kuat dan paling berharga dalam tubuh binatang suci.
Setiap binatang memiliki jiwanya sendiri di dalam tubuhnya, seperti Raja Naga Tua, naga memiliki bola naga. Tidak peduli jenis jiwa binatang apa itu, hanya disebut berbeda, tetapi sebenarnya esensinya sama. Faktanya, semuanya mengandung energi yang sangat besar. Jika seorang kultivator dapat menelan ini, dia pasti akan mendapatkan peningkatan besar dalam kultivasinya. Benda ini sebenarnya jauh lebih efisien daripada pil-pil itu. Namun, koefisien kesulitan untuk mendapatkannya terlalu besar. Kamu tidak hanya perlu mengalahkan binatang ini terlebih dahulu, tetapi yang lebih penting, binatang ini sangat lembut sehingga bersedia memuntahkan pil binatang jiwa binatang untukmu. Bagaimanapun, ia dapat memilih untuk melawanmu sampai mati. Bahkan jika ia ingin mati, ia akan mencoba segala cara untuk menjatuhkanmu sebelum ia mati. Oleh karena itu, biayanya membuat semua orang hampir mengabaikan keberadaannya, tetapi itu tidak berarti bahwa semua orang menginginkannya. Bab 6409, Perdagangan Lain. Sulong menahan kegembiraannya dan bertanya, kesepakatan macam apa yang ingin kau buat dengan kami? Jiwa-jiwa binatang buas itu sudah bagus, belum lagi mereka adalah jiwa-jiwa binatang buas ilahi ini. Belum lagi Sulong hanyalah manusia biasa, bahkan jika seorang dewa datang, dia pasti akan terpesona dan meneteskan air liur. Kami butuh cara yang lebih baik untuk mati. Tunjukkan rasa hormat yang cukup kepada kami sehingga kami bisa mati dengan lebih nyaman, dan setelah mati, kau harus menguburkan kami, termasuk Han San Qian. Bagaimana menurutmu? Apakah permintaan ini berlebihan? Sebenarnya, itu tidak berlebihan. Bagaimanapun, akhirnya sama saja, tetapi cara mereka diperlakukan di pemakaman berbeda. Tentu saja, hadiahnya juga sangat besar. Kuer, kura-kura tua dan banteng aneh, 3 binatang buas ilahi, 3 inti kristal. Dia dan ayahnya pasti akan menikmati satu bagian, dan bagian yang tersisa, apakah itu untuk dirinya sendiri atau bawahannya, sebenarnya merupakan peningkatan yang sangat besar bagi mereka. Sulit bagi siapapun untuk menolak godaan seperti itu, tentu saja, Sulong tidak terkecuali. Sambil menelan ludahnya sedikit, Sulong berusaha untuk tetap terjaga. Jika dia terlalu bersemangat dalam proses negosiasi, dialah yang akan menderita pada akhirnya. Melihat Sulong tidak berbicara untuk waktu yang lama, Kuer agak tidak sabar dan berkata, bagaimana dengan kesepakatan ini, apakah kamu ingin melakukannya? Kesabaran kita terbatas. Jika kamu setuju, kita dapat langsung berdagang. Jika kamu tidak setuju, tidak masalah. Menurut perjanjian sebelumnya, kita akan menghancurkan jiwa-jiwa binatang itu sendiri. Sulong ingin berpura-pura lagi, tetapi tetua itu adalah yang pertama melangkah maju dengan cepat dan berbisik di depannya, kepala istana, kesepakatan ini dapat dilakukan. 3 jiwa binatang, kamu harus berbakti kepada kepala istana lama. Berikan dia 1, dan kamu juga akan memiliki 2 di sakumu. Makan 2, kamu tidak hanya dapat langsung menjadi pemimpin absolut di istanaku, tetapi juga menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di benua ini. Kata-kata tetua itu sangat indah, dan bahkan dapat dikatakan bahwa mereka tidak mementingkan diri sendiri. Semuanya tampak hanya untuk kebaikan kepala istana mereka sendiri. Tetapi sebenarnya, alasan mengapa tetua agung bisa berdiri pertama dengan kegembiraan seperti itu jelas bukan sekadar hal yang sederhana dan murni. Dia berkata demikian, tetapi sebenarnya, dia paling ingin memakan pil tambahan itu. Sulong, secara umum, adalah orang yang sangat jujur, jadi dia tidak seperti banyak atasan serakah yang berpikir bahwa pengorbanan itu milikmu dan penghargaan itu milikku. Dia masih akan berbagi rampasan dengan bawahannya, dan jelas. Jiwa binatang kali ini adalah yang terbaik. Tetua pertama berdiri dan berbicara, menunjukkan kesetiaannya, sambil terus mengingatkan Sulong, bos, jangan lupakan tetua pertamamu. Ini adalah cara untuk menunjukkan kehadiranmu, tetapi tidak begitu kentara, dan tidak begitu mengganggu. Tetua keempat juga langsung menyadari bahwa meskipun dia tidak bertarung atau bersaing hampir sepanjang waktu, itu tidak berarti bahwa dia bodoh. Dia adalah seorang Taois murni. Di bawah manfaat yang sebenarnya, dia juga akan tergoda. Kepala istana, kesepakatan ini menguntungkan, jadi kita bisa melakukannya. Tetua keempat juga keluar untuk menunjukkan kehadirannya, mereka semua sebenarnya sudah mati, hasilnya tidak akan berubah, dan perubahan itu hanya beberapa bentuk.
Meskipun utusan utama dan utusan lainnya tahu bahwa jika Sulong meminum pil binatang buas ini, mereka tidak akan benar-benar memperoleh manfaat nyata. Akan tetapi, godaan besar itu ada di sana, dan mereka ingin mencobanya. Memikirkan hal ini, utusan utama berbicara terlebih dahulu. Tuan Istana Su, transaksi ini sepadan. Kita semua telah melihat kekuatan ketiga binatang buas ini, yang tidak sebanding dengan binatang buas biasa. Jika kita dapat mengalahkan jiwa binatang buas mereka, itu pasti obat mujarab yang hebat. Tuan Istana Su, itu hanya mengubur mereka dengan sopan, bukan masalah prinsip. Dalam arti tertentu, mereka juga lawan yang terhormat dan pantas mendapatkan pemakaman yang mewah. Setelah mendengar kata-kata bawahannya, Sulong berpikir sejenak dan mengangguk dengan lembut. Sebenarnya, tentu saja, dia setuju dengan operasi ini di dalam hatinya, tetapi dia harus berpura-pura sampai batas tertentu. Ini adalah rasa kedudukan dan gaya yang harus dia miliki dalam posisinya. Saya memikirkan kondisi ini. Bab 6410, Pemakaman yang Elegan. Saya setuju. Namun, sama saja dengan Raja Naga Tua, pengirimannya dulu. Kami akan urus sisanya. Kuer berkata tanpa ragu, baiklah. Melihat Kuer dan Sulong telah mencapai kesepakatan, kebanyakan orang tersenyum, hanya banteng aneh itu yang gelisah. Sekarang, kura-kura tua itu pada dasarnya sedang sekarat, dan Raja Naga Tua tidak jauh dari kematian tanpa bola naga, jadi dia dan Kuer adalah satu-satunya yang tersisa relatif utuh. Namun, tidak perlu menyerahkan jiwa binatangmu hanya untuk membuat mereka berdua mati dengan lebih nyaman. Jika kamu mati, dan jika kamu sedikit menderita, kamu sedikit menderita. Tidak perlu mengorbankan jiwa binatangmu untuk menguntungkan bajingan-bajingan ini. Merak, apa yang kamu lakukan? Kesepakatan macam apa yang kamu buat dengan mereka? Kamu hampir mati, dan kamu tidak perlu melakukan langkah terakhir. Biarkan mereka melakukannya. Banteng aneh itu sangat tertekan. Itu hanya siksaan sebelum kematian, dia tidak takut, juga tidak khawatir. Tahan saja dan itu akan berlalu. Adapun penguburan setelah kematian, dia sama sekali tidak peduli. Terus terang saja, orang sudah meninggal, siapa yang peduli apa yang terjadi selanjutnya? Wajah Kuer sangat tenang. Dia melirik sapi aneh itu dan berkata, sapi aneh, dengarkan aku saja. Aku. Raja Naga Tua itu juga berbicara dengan tepat saat ini dan berkata kepada sapi aneh itu, Kuiniu, Kuer adalah rekan setim yang baik yang bertarung berdampingan dengan kita, jadi kita harus menghormati pendapatnya. Ada dua pendapat. Secara logika, sapi aneh itu seharusnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi ketika amarahnya muncul, itu jelas bukan hal yang baik. Dalam pemahamannya, masalahnya seperti itu tadi, jadi sangat sulit baginya untuk melakukan ini atau itu. Secara umum, Raja Naga Tua. Otakmu dan otak Kuer lebih cepat dari otakku. Aku harus mendengarkanmu dalam semua yang kamu katakan dan lakukan, tetapi masalah hari ini tidak mungkin. Ini masalah prinsip. Di mataku, tidak perlu melakukan itu. Ini tidak ada hubungannya dengan pintar atau tidak. Ini hanya prinsip dasar menjadi manusia. Kamu lebih pintar, jadi prinsip dasar di antara kalian mungkin lebih mudah dilonggarkan karena kepentingan lain, tapi aku tidak akan melakukannya. Sikap sapi aneh itu sangat tegas. Dia lebih baik mati daripada berkompromi. Sebenarnya, ini mudah dimengerti. Pada awalnya, Kuer dan yang lainnya dengan cepat menjadi murid Han San Qian. Meskipun Guai Niu selalu memiliki kesan yang baik tentang Han San Qian, baru setelah waktu yang lama dia membuat keputusan akhir. Kuer tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, Guai Niu, kamu. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak dia berbicara kepada Guai Niu, orang ini tidak akan berubah. Memikirkan hal ini, Kuer melirik Sulong, bisakah aku berkomunikasi dengannya? Sulong melirik para tetua di sekitarnya, lalu tersenyum ringan dan mengangguk. Ini bukan apa-apa. Beberapa orang bersedia dan beberapa tidak bersedia. Ini adalah keadaan semua makhluk hidup. Semuanya tergantung pada bagaimana kamu menghadapinya. Aku. Kuer, tidak banyak bicara. Aku segera datang ke sisi Guai Niu dan membisikkan sesuatu di telinganya. Setelah mendengarkan ini, sedikit ketidakpercayaan muncul di wajah keras kepala Guai Niu.
Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja benar. Dibandingkan dengan kematian, aku lebih bertekad daripada dirimu. Tuanku dan aku terikat kontrak. Sekarang dia sudah mati, menurutmu berapa lama aku bisa hidup? Mendengar ini, banteng aneh itu mengangguk dengan sangat tegas. Tuannya meninggal. Dan meskipun binatang yang dikontrak itu tidak akan langsung mati, ia akan perlahan-lahan menurun karena hilangnya kekuatan tuannya, dan akhirnya mati sepenuhnya karena hilangnya kekuatan. Jadi, itu benar. Banteng aneh itu mengangguk, baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Setelah kata-kata itu jatuh, banteng aneh itu menoleh ke belakang dan menatap Sulong, dasar anjing, kau beruntung. Aku telah memutuskan. Apapun yang dikatakan Kuer adalah apa adanya. Aku tidak akan pernah menolak apapun yang dimintanya dariku. Melihat ini, Sulong akhirnya tersenyum penuh pengertian. Karena semuanya telah disetujui, jelas bahwa kesepakatan telah tercapai. Tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Karena kesepakatan kita telah dinegosiasikan, maka kau harus melaksanakannya sesuai dengan isi kesepakatan. Setelah Sulong selesai berbicara, Kuer dan yang lainnya juga tidak ambigu. Setelah saling memandang, mereka mengangguk satu sama lain. Setelah itu, napas samar mulai muncul pada Kuer dan banteng aneh itu.